Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Randi Aridayandi SMH. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Implementasi Daluarsa Gugat dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, yang diambil dari jurnalnya Abdul Qadir Jailani dari Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dari jurnal Perna Justisia volume 18 nomor 2 tahun 2019. Isi dari jurnal ini adalah penelitian yang dilakukan dalam isi dari jurnal ini adalah untuk menjelaskan implementasi daluarsa gugatan dalam putusan peradilan tata usaha negara di Indonesia. Seperti yang kita tahu, objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan dan pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang nomor 64 garing G garing 2014 garing putusan tata usaha negara titik SMG dan putusan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor 135 garing B garing 2015 garing SBY kurang menggali dan menganalisa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bagian 5 Angka 3, Pasal 39 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 9 Ayat 1 Yungto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, putusan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang dan putusan Tata Usaha Negara Surabaya secara jelas keliru menghitung tenggang waktu daluarsa gugatan Akwo. Selain itu, penulis pun berpandangan hakim dalam menilai putusan tidaklah bersungguh-sungguh dalam menggali alasan secara lebih baik untuk memahami ketidaktahuan warga Rembang yang hadir sebagai penggugat. Hal ini tentu bertentangan dengan kewajiban hakim yang diatur dalam Kode Etik Profesi Hakim yang menyatakan bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.